bahwa dukun itu adalah seseorang yang punya ucapan seperti ucapannya dewa, ucapan dewa yang punya kemustajaban doa. Lah seseorang yang bisa jadi dukun itu juga nggak sembarangan, harus bener-bener juga berpuasa, bertapa juga. Ya nggak sehari dua hari, juga memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa menjadi atau bisa mempunyai ucapan sebagaimana ucapannya dewa yang punya kemustajaban. Kenapa di masyarakat kita ini dukun itu dianggap tidak baik? Oh, dukun. Iya. Nah, ini agak sensitif sih sebetulnya. Sensitif. Karena apa saya anggap sensitif? Karena di masyarakat kita ini seringkali menganggap dukun itu seorang sosok yang arahnya ke negatif melulu. Padahal yang sebenarnya masyarakat kita ini belum tahu asal muasal dukun itu sebetulnya dulu kayak apa. Nah, oleh karena itulah pada akhirnya beranggapan yang tidak baik tentang dukun. Nah, ayo kita bincang dulu dari asal muasal kata dukunnya dulu. Oh, ada asal kata Ya, muasal. iya, ada asal muasalnya kata dukun. Dukun itu kan dari du dan kun. Iya kan? Du itu dewa sebetulnya. Arti du itu dewa. Oh, artinya dewa. Ya, kalau kun itu sebuah ucapan atau tindakan yang bisa menjadikan ada. Itu kun. Jadi ucapan atau tindakan yang bisa menjadikan ada. Inilah arti kun. Berarti dukun itu artinya apa? Jadi ucapan dewa yang bisa menjadikan ada. Arti dukun itu sendiri, kan istilah dukun ini kan sebelum adanya agama-agama masuk ke Indonesia. Iya kan? Iya. Sebelum adanya agama. Jadi bisa diartikan begini, kalau seorang manusia ini dibilang dukun, berarti manusia ini punya ucapan seperti ucapannya dewa yang punya kemustajaban. Artinya apa yang dibunyikan atau yang dilafatkan ini benar-benar mempunyai kekuatan, sehingga apa yang diinginkan oleh orang lain, nah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi artinya yang datang ke dukun ini minta tolong untuk didoakan untuk kesembuhan, ya pada akhirnya juga sembuh juga karena punya kemustajaban doa. Nah, karena ketika itu yang namanya dukun itu banyak yang ingin meminta tolong kepada si dukun ini. Nah, ini pada akhirnya menimbulkan cemburu sosial sebetulnya. Jadi di awalnya itu dari kecemburuan. Kok misalkan begini, seorang dukun ini karena bisa menolong, artinya bisa membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, dari orang-orang yang sudah tertolong atau terbantu ini kan pastilah ngasih sesuatu sebagai tanda terima kasih. Nah, sehingga menjadikan si dukun ini taraf hidupnya agak lebih layak daripada orang yang di sekitarnya atau orang lain yang tidak menjadi dukun. Nah, dukun ini punya kekuatan atau punya kemustajaban doa. Si dukun ini kan juga berpuasa, juga tirakat, kadang sampai bertapa berlama-lama. Sehingga apa yang dia bacakan atau yang dia mantrakan ini punya kekuatan untuk bisa membantu orang lain. Ini dukun dulu ya nih ya, dukun dulu. Dukun dulu. Nah, oleh karena kehidupan si dukun zaman dulu ini dipandang tetangga-tetangganya atau dipandang orang lain, kok enak ya
Jadi dukun. Nah, si dukun itu ini di rumah saja apa yang diperlukan ada atau dikasih orang-orang yang tertolong oleh doa-doa atau mantra-mantra si dukun itu. Nah kemudian karena kecemburuan sosial inilah pada akhirnya muncullah dukun-dukun yang baru, dukun-dukun yang ingin mendapatkan keperluan untuk kehidupan dia dan keluarganya biar semudah yang didapatkan si dukun asli itu tadi. Padahal si dukun yang benar itu tidak pernah membincangkan soal imbalan. Ini dukun dulu ya, sekali lagi ini dukun dulu. Nah, karena dari kecemburuan sosial ini makanya muncul dukun-dukun baru yang keinginan awalnya ingin agar ekonominya itu lebih gampang dia dapatkan. Pada akhirnya muncullah dukun-dukun baru yang notabene itu dukun-dukun abal-abal. Bertarif ya, entah itu bertarif, entah pakai pamrih ini itu dan segala macam, ya kan? Pada akhirnya rusaklah nama si dukun yang asli ini tadi. Rusaklah nama dukun dulu. Rusaklah dukun yang sebenarnya itu apa artinya? Rusak. Kena dukun zaman now. Dukun zaman milenial ini sudah macem-macem ini kan. Padahal kelas Google juga dia. Nggak jadi wak Google. Lah iya ini serempot nih dukun sekarang ya dukun ya bergurunya ke Mbah Google ya, serempot. Nah ini saya ulangi bahwa dukun itu adalah seseorang yang punya ucapan seperti ucapannya dewa, ucapan dewa yang punya kemustajaban doa. Lah seseorang yang bisa jadi dukun itu juga nggak sembarangan, harus bener-bener juga berpuasa, bertapa juga, ya nggak sehari dua hari, juga memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa menjadi atau bisa mempunyai ucapan sebagaimana ucapannya dewa yang punya kemustajaban. Nah ini sekali lagi ya, ini dukun yang bener, bukan yang dukun yang abal-abal atau oknum dukun. Sebetulnya dia nggak punya kemampuan, nah tapi dia dadakan mengkuar-kuarkan dirinya sebagai dukun, sebagai seseorang yang bisa menolong orang lain. Malah kadang-kadang menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Ini kan lucu ini kan, ini lucu. Nah apalagi saking sudah rusaknya nama si dukun itu, nah sekarang ini banyak yang menggunakan media dukun itu untuk memperkaya diri sendiri juga. Iya banyak kan contohnya banyak tontonan wah ini melawan dukun santet. Nah ini dukun yang kurang ajar. Iya kan? Iya. Kemudian di-upload di media sosial. Ditantang lah. Iya, tantang menantang seakan-akan itu dukun ada dan seakan-akan itu dukun itu sebuah sosok yang jelek. Iya kan? Yang sangat perlu dibinasakan, yang sangat perlu diperangi. Sebetulnya yang jahat ini kan yang seakan-akan memerangi itu kan, menggunakan istilah dukun dimunculkan ke permukaan, memberikan statement seakan-akan ini dukun ini jelek. Padahal mereka itu tidak menyadari mereka ada sebetulnya juga karena dukun ini. Loh kok bisa begitu? Ayo kita pikir. Seseorang itu ada kan dari bapak ibunya. Bapak ibunya ada kan karena nenek atau kakeknya. Kakek neneknya ada kan karena ada buyutnya. Ya kan kakek buyutnya. Lah di zaman kakek neneknya saja lo dokter belum banyak ada. Iya kan? Belum banyak ada. Kakek buyutnya melahirkan kakek dan neneknya itu masih menggunakan jasanya si dukun. Kayak dukun beranak itu. Ya, dukun beranak permisalkan ya kan. Nah, sekarang dibilang bidan kampung. Nah. Ya. Terus kemudian barulah ada dokter di tahun yang sudah baru-baru ini mulai ada dokter.
Wong di zaman tahun 80-an saja lo nyari dokter itu masih sulit, adanya paling mantri. Iya. Barulah di kota-kota kabupaten, kota-kota kecil itu baru ada dokter. Dulu mantri. Masih banyak zaman dulu itu menggunakan jasanya si dukun. Lah kok sekarang ini loh, ya kan? Dijelek-jelekan. Ya, dukun dijelek-jelekan hanya karena ada oknumnya. Oknum dukun itu bukan dukun. Kalau masalah bincang masalah oknum pemuka agama ini loh malah lebih banyak dan lebih kejam daripada oknum dukun. Ya kenapa? Menggunakan alat agama untuk kepentingannya sendiri kan? Mengacaukan keamanan sebuah kawasan hanya untuk urusan perutnya sendiri. Ada yang mengkait-kaitkan dengan agama dengan partai politik hanya untuk membela calonnya masing-masing. Nah ini lebih bahaya dan lebih fatal daripada oknum dukun itu. Oknum apa itu? Oknum kiai dan oknum pemuka agama yang menggunakan agama untuk keperluannya pribadi atau keperluan golongannya sendiri. Urusannya nanti di urusan apa? Urusan perutnya juga. Nah, coba kalau dipikir-pikir, dukun ada oknumnya, pemuka agama juga ada oknumnya. Nah, kalau kita pikir lagi antara oknum dukun dan oknum pemuka agama, itu lebih parah daripada oknum agama. Nah, nyatanya ya, oknum pemuka agama tadi maksudnya. Nyatanya kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus asusila itu banyak yang melakukannya adalah oknum pemuka agama. Ya kan lebih parah sebetulnya. Kalau oknum dukun ya paling ya hanya 1-2 orang mungkin yang terasa tertipu, ya kan? Nah kalau sudah oknum pemuka agama ini kayak apa ini sebenarnya? Kalau dipikir dia sudah belajar tentang agama. Iya. Kadang umat segini banyaknya itu cuma dipermainkan untuk memuruskan keinginannya, untuk memuruskan golongannya ini agar punya jabatan misalnya atau punya sumber rezeki dari mengaduk-ngaduk agama untuk kepentingannya pribadi dan golongannya sendiri. Coba loh, ini nyata loh. Iya. Ini nyata, nggak mengada-ngada. Nah kalau di saat ini atau di era milenial ini ya, era milenial ini katanya ya, kemudian orang-orang yang nggak mengerti tentang asal muasal si dukun kemudian membabi buta, mengatakan dukun ini selalu negatif atau selalu tidak baik. Itu seharusnya berintrospeksi diri. Adakah dirinya sudah baik sebelum menjudge orang lain ya, sebelum memvonis orang lain? Ya pada akhirnya sebetulnya kan dia tidak lebih baik daripada oknum dukun ini. Wong dia itu nyari makan atau nyari rezeki dari oknum dukun ini tadi. Wah, memunculkan isu ini dukun itu perlu diperangi dan segala macamnya lah. Iya kan? Nah ini yang terjadi. Coba lihat di media sosial itu, seakan-akan itu dukun nggak ada baik-baiknya sama sekali. Nggak ada harga dirinya. Iya kan? Yang baik-baik itu seakan-akan yang membawa isu-isu agama kan begitu kan? Tapi pada kenyataannya lebih parah oknum pemuka agama daripada oknum dukun. Ya, ini jujur saja sudah. Jujur saja, artinya kita betul-betul memakai akal sehat kita. Kalau memakai oknum dukun, kalaupun ada korban ya tidak sebanyak korbannya yang memakai isu agama. Nah, ini oknum. Nah, ini saya berbincang masalah oknum. Jadi di dunia perdukunan ini juga ada yang baik. Di urusan
keagamaan ya banyak juga yang baik, tapi masing-masing tetap ada oknumnya. Iya, oknumnya ini. Ya oknumnya ini sebetulnya yang perlu diperangi. Bukan kok misalkan malah menggunakan isu mengatakan bahwa dukun ini selalu jelek, kalau urusan agama selalu baik. Agamanya baik, dukunnya sebetulnya ya juga baik. Wong punya kemustajaban doa di setiap mantra-mantranya, bisa menolong orang kok. Oknumnya ini loh yang jadi permasalahan. Dan ini tidak bisa kita mengatakan bahwa dukun semua itu jelek. Dan tidak bisa juga bahwa yang membawa isu agama itu semua baik. Nggak bisa begitu. Pada kenyataannya yang menggunakan isu agama itu oknumnya juga banyak. Wah, bikin ini tempat ibadah, tempat belajar ibadah. Ya nyatanya santri-santrinya meteng semua. Tahu meteng? Iya kan? Nah, ini kalau kita pikir ini fakta. Memanfaatkan situasi. Nah bedanya lagi dukun ini, dukun yang bener ya, dukun yang bener. Dukun dulu. Ya, dukun dulu itu memang bener-bener punya kemampuan itu dari puasa, tirakat dan bertapanya. Tapi tidak membawa misi agama. Nah, kalau dari pemuka agama ini membawa misi agama, tapi tidak punya bekal atau pengalaman bertapa dan tidak banyak pengalaman berpuasa. Bedanya kan seperti itu. Nah, jadi kan sudah jelas masalah dukun dan oknum dukun, masalah pemuka agama dan oknum pemuka agama. Jadi kita yang punya akal sehat ini, yang masih waras ini, nah, tidak boleh ikut-ikutan di dalam menjas atau memponis orang lain. Kalau kita belum benar-benar paham atau tahu siapa yang kita jumpai atau siapa yang kita hadapi. Dan jangan sekali-kali ikut-ikutan memanfaatkan istilah atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya masalah dukun itu tadi, seakan-akan membuat dukun itu sangat jelek, nggak ada positifnya sama sekali. Kemudian ini dimanfaatkan, dimunculkan dengan rupa caranya, dengan teknik-teknik entertain kan. Nah, ini kan sebetulnya yang menggunakan isu-isu dukun ini kan tidak lebih bejat daripada oknum dukun. Dia mencari makan lewat situ. Iya, dia mencari makan dengan cara menjelek-jelekan si dukun. Yang si dukun ini sebetulnya tidak selalu jelek. Kalau oknumnya, iya. Nah, ini jelas tidak sama dengan yang aslinya. Lah ini loh, ada banyak sebetulnya itu, saya nggak ingin menyebut nama. Banyak yang menggunakan isu dukun untuk mencari makan, sudah menjelek-menjelekkan, tapi dia di dalam pikiran dan hatinya berpikir masalah urusan perutnya sendiri kan sebetulnya. Iya. Apakah tidak lebih bejat sebetulnya? Ini kalau kita mau jujur menilai sesuatu dengan akal sehat. Ya, kan jadi lucu lah kalau kita melihat tampilan-tampilan orang-orang yang menggunakan isu dukun itu kan sangat amat tidak bermartabat sama sekali. Justru menghinakan dirinya sendiri. Iya, justru menghinakan dirinya sendiri. Dia telah menghinakan dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar. Ini malah parah lagi, karena itu masuk dalam kategori manusia yang punya penyakit rohani sebetulnya. Kejiwaan. Iya, kejiwaannya itu. Dia menjelek-jelekan sesuatu, tapi dia sendiri mencari sesuatu yang ada urusan dengan ususnya, dirinya sendiri dan keluarganya dari cara menjelek-jelekan orang lain. Itu sebetulnya perlu, jiwanya itu perlu tidak sinkron. Perlu diperbaiki atau di sana diperiksakan ke psikater. nah ya kan ya, dia ingin mencari keuntungannya pribadi dari yang dia jelek-jelekan. Lah ini kan ya lucu. Benar.
sudah menjelek-jelekan, kepingin dapat uang atau kepingin dapat rezeki dari menjelek-jelekan itu, tidak sadar lagi kalau dirinya sebetulnya dia tidak lebih baik daripada yang dia jelek-jelekan. Nah, ini penyakit rohani yang parah sebetulnya, sudah stadium 28 paling ini. Stadium akhir. enggak stadium 4 atau 5, enggak stadium 28. Jadi sebenarnya yang merusak dukun maupun para ulama itu oknum. Ya oknumnya itu Oknum aja sendiri. sendiri. Yang merusak namanya dukun awalnya ya oknum. Oknum dukun. Yang merusak nama baiknya alim ulama itu juga oknum kiai alim ulama. Masing-masing semua ada oknumnya. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa lebih parah oknum yang memakai alat agama sebetulnya, yang lebih parah daripada oknum dukun. Kalau dipresentasi loh. Iya. Iya kan? Iya. Kalau sudah oknum dukun itu melakukan kesalahan sedikit, wah sudah muncul ke permukaan. Dasar si dukun ini itu. Sirik lah dan sebagainya. Nah, kalau oknum pemuka agamanya tidak begitu diekspos, seakan-akan ditutupi. Karena apa? Malu. Ini mengajarkan agama kok berbuat sesuatu yang tidak baik. Iya. Kan ya tuh. Nah, ini apalagi yang urusan dengan dukun itu tadi. Jadi kan akhirnya kan bisa menilai. Kenapa masyarakat kita itu kok dengan dukun itu selalu berpikiran yang negatif? Ya karena masyarakat kita itu telah dirusak pemahamannya, diprovokasi oleh oknum-oknum yang menggunakan istilah dukun ini untuk mencari makan sebetulnya. Tanpa disadari tuh. Iya, tanpa disadari merusak pemahaman. Nama dukun itu sendiri sudah banyak oknumnya, otomatis rusak, terus ditambahin lagi ya Jadi tambah rusak. tampilan-tampilan yang seakan-akan mendiskreditkan si dukun ini tadi ya semakin rusak. Padahal ya juga belum tentu rusak. Yang jelas rusak yang menganggap atau mendiskreditkan si dukun ini seseorang yang selalu negatif, sama-sama bejatnya sebetulnya. Sama-sama rusaknya. Ya sama-sama rusaknya. Nah, di sisi lain, siapapun dan apapun manusianya yang suka berpuasa, suka tirakat, atau suka bertapa, yang punya kemustajaban doa, inilah sebetulnya orang itu punya kemampuan seperti dewa, punya ucapan seperti dewa, yang punya kemustajaban di dalam mantra-mantranya atau di dalam doa-doanya. Ini dukun. Nah, inilah bedanya sebetulnya. Misal kita punya orang tua. Orang tua ini suka, orang tua kita lah ya, orang tua kita itu suka berpuasa, mendoakan anaknya. Ya, kemudian diberilah kemustajaban doanya ini oleh Tuhan, maka ini sebetulnya ya termasuk dukun itu sendiri. Iya. Nah, mengucapkan atau mendoakan orang ini kan nggak membawa misi agama, siar agama tidak membawa, cuma memohonkan saja kan sebetulnya kan. Iya. Jadi jangan kita persempit sendiri istilah tentang dukun. Siapapun orangnya, entah praktek atau enggak praktek, ketika manusianya punya kemustajaban doa, inilah yang dinamakan dukun, atau orang yang punya ucapan seperti ucapannya dewa, yang punya kemustajaban atau gampang dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya. Paham. Nah, apalagi soal ini, soal masih dukun, jangan yang lain-lain. Ini bincang masalah dukun nanti kok terkeluar ke masalah yang lain. Ya kan kita sudah bisa membedakan kan, mana dukun yang benar, mana dukun yang salah. Iya, juga bisa membedakan. Jangan sampai ketinggalan. Juga akan bisa mendoakan mana pemuka agama yang benar dan mana yang oknum pemuka agama. Jadi kita penilaiannya kita fair, ya kan? Jangan hanya dukun aja yang kita
salah ya. Iya kan ya, kita utik-utik terus ya juga kita harus fair dengan yang urusan-urusan yang berbau agama. Ini namanya fair ya kan. Nah, perbincangan kita ini jangan sampai berat sebelah. Ya, apalagi kalau masih ada pertanyaan lagi, nanya di seputar dukun loh ya ini ya. Iya, kalau sudah paham ya mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Nah, saya tidak ada niat yang tidak baik lah atas keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini tadi. Ya cuma satu tujuan, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk mengkaji, jadikan bahan untuk berpikir sehat, khususnya minimal untuk diri kita masing-masing lah, sehingga kita tidak gampang memvonis orang itu ini oknum atau enggak dan segala macam. Yang jelas seuzon ya, ya jangan sampai gampang seuzon karena kita punya dasar yang masuk akal. Sudah, saya cukupkan ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang.